Kembali lagi bersama saya Manda Dulestari selaku presenter Kompas News. Di sini saya akan membawakan berita terkini tentang maraknya kasus gagal ginjal pada anak-anak. Terungkapnya 60 pasien anak gangguan ginjal yang harus menjalani cuci darah secara rutin di Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo di Jakarta. Pada Kamis 25 Juli 2024, mengunggah keprihatinan publik. Sungguh miris betapa tindakan cuci darah yang biasanya dijalani oleh orang dewasa, bahkan lanjut usia, kini semakin banyak dijalani oleh anak-anak. Fakta ini seperti membunyikan alarm keras ancaman kesehatan bagi anak-anak. Sebab selain disebabkan kelainan fungsi ginjal, banyak anak mengalami gangguan ginjal akibat gaya hidup buruk sejak kecil. Seperti apa gaya hidupnya? Menurut dokter spesialis anak RSCM, Ibu Eka Laksmi Hidayati, menyebut jika penyebab gangguan ginjal pada anak di RSCM paling banyak kelainan fungsi ginjal sejak lahir. Selain itu, ada pula anak-anak dari kasus cemaran obat, namun tidak sedikit pula di antara anak-anak yang harus cuci darah mengalami gangguan ginjal karena gaya hidup buruk seperti makanan dan minuman tinggi gula dan garam. Seperti salah satu pasien anak ini mengalami gangguan ginjal, yaitu Faris, anak berumur 8 tahun. Selang kateter untuk hemodialisis sudah dipasang di dadanya selama 4 bulan terakhir. Dalam waktu itu pula, anak ini berhenti sekolah karena harus mengalami cuci darah 2 kali seminggu. Pertumbuhan fisiknya semakin menurun, tidak selayaknya anak-anak lain karena mudah kelelahan seperti ini. Faris juga harus hidup dengan kursi roda, dan pola makannya pun diatur ketat dan tidak boleh terlalu banyak makan mengandung gula dan garam. Selain itu, ia harus mengkonsumsi 10 jenis obat terdiri dari 20 tablet perharinya. Bukan tanpa alasan, minuman berpemanis menjadi tersangka penyebab penyakit ginjal pada anak-anak, apalagi makanan dan minuman ini sangat disukai oleh anak-anak. Dan kadang orang tuanya suka mengabaikannya. Belum lagi soal iklan minuman berpemanis dalam kemasan yang memborbardir lama-kelamaan gula sudah menjadi semacam candu. Menurut Kementerian Kesehatan, batas konsumsi gula harian 10% dari total energi 200 kg kalori. Angka ini setara dengan 4 sendok makan atau 50 gram gula. Sementara batas maksimal konsumsi gula pada anak-anak yaitu 3-6 sendok sehari atau 1-3 sendok makan per hari. Bahkan anak-anak di bawah 4 tahun sebaiknya menghindari makanan dan minuman dengan gula tambahan dan pemanis. Sebagai perbandingan, Kementerian Kesehatan menyebutkan minuman teh kemasan mengandung 20 gram gula setara 1,3 sendok makan. Sedangkan susu kotak 19 gram atau 1,2 sendok makan. Orang Indonesia setidaknya mengkonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan 1 hingga 6 kali per minggu. Dikhawatirkan membuat konsumsi gula masyarakat tidak terkontrol. Penelitian Center for Indonesia Strategic Development menyatakan Indonesia terpapar iklan MBDK di televisi setidaknya setiap 4 menit sekali. Kembali lagi ke soal pasien anak gangguan ginjal di RSCM. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Pimprin Basarah Yanwarso memberikan tips untuk mengurangi resiko anak terkena penyakit gangguan gagal ginjal seperti video ini. Pertama, biasakan anak minum air putih. Ya, jangan air manis. Ya, jangan yang mengandung gula ataupun minuman manis dengan pemanis yang seringnya itu high fructose corn syrup, ya, sirup jagung yang tinggi fruktosa. Dan ini banyak pemanis yang dalam minuman-minuman kemasan itu ada di minimarket, bahkan di warung-warung pinggir jalan, di depan sekolah anak-anak itu ada minuman kemasan-kemasan yang mengandung pemanis yang sangat berbahaya buat kesehatan anak-anak kita kalau dikonsumsi jangka panjang dan terus-menerus. Sekian berita terkini dari saya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.